karena yang namanya mafia ini sudah dipulangkan pun dia akan berbalik ya, apalagi kalau kurang pengawasan. Sudah jadi korban, oke, ditangani. Supaya tidak jadi korban itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini bersama saya Syarif dalam podcast Tokoh Publik. Dan tentunya hari ini kita akan mencoba mengangkat tentang sejauh mana peran DP3A dalam melindungi para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita sudah hadirkan narasumber yang memang fokus di bidang tersebut, yaitu Ibu Amrina Habibi SHMH. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Tokoh Publik hari ini. Namun sebelum kita berdiskusi lebih jauh nih teman sahabat Yara, saya ingin memperkenalkan sebenarnya siapa sih Ibu Amrina Habibi ini. Tentu banyak yang pengen tahu dari CV beliau ini kan. Baik, Ibu Amrina Habibi ini adalah merupakan saat ini jabatannya sekarang adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh. Nah, untuk prestasi beliau itu juga sebagai inspirator terpilih Forum Puspa Nasional tahun 2017 di Surabaya oleh KP3A RI. Dan juga Ibu Amrina ini juga concern dan aktif menulis nih Bu. Ada karya tulis yang sangat keren menurut saya, yaitu Dualisme Penerapan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh. Nah, ini sepintas background Ibu Amrina, dan nantinya ini kan sudah dekat dan kenal sama Bu Amrina ini. Baik sahabat Yara, untuk menjawab persoalan tadi, sejauh mana peran DP3A dalam melindungi para korban dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin Ibu Amrina bisa ingatkan kita kembali nih, Bu. Sebenarnya DP3A itu apa sih, Bu? Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah salah satu SKPA yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan suburusan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan juga perlindungan anak. Kalau perlindungan anak, dua skup besar yang harus dilakukan, yaitu soal pemenuhan hak anaknya dan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tentunya bicara anak-anak yang memang sudah berada dalam kondisi khusus ya, sebagai anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang, anak dengan HIV/AIDS ya, anak korban pornografi dan lain sebagainya. Kita memiliki mandat tentunya yang pertama pada dataran advokasi kebijakan, memastikan semua kebijakan idealnya seharusnya itu bisa melindungi perempuan dan anak, lalu kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan ya, terutama lembaga-lembaga yang berhubungan langsung sebagai mitra utama, karena kan isu perempuan dan anak ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tapi ini kan cross cutting isu ya, ada di mana-mana. Dan kemudian ya tentu harus dilakukan dengan lebih baik, dan pelaksanaannya tentu akan berpengaruh dengan sumber daya manusia yang terlatih, kompetensi hak anak ya. Memiliki perspektif keadilan gender ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kemudian menjadi mandat dari dinas ini. Dinas ini memiliki 4 bidang teknis ya. Satu terkait dengan data ya, sistem informasi data gender dan anak. Yang kedua bidang kualitas hidup perempuan, termasuk di dalamnya adalah kualitas keluarga, bagaimana mendorong yang namanya pengarus utamaan gender, partisipasi politik perempuan. Kemudian ada bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Itu satu bidang. Ini tentu bicara soal bagaimana kita melakukan advokasi, pencegahan dan lain sebagainya terkait dengan perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Ada undang-undang PKDRT tentu di dalamnya, perlindungan perempuan dari trafficking, perlindungan perempuan dalam ranah pekerjaan atau tenaga kerja,
dan perlindungan khusus anak. Iya. Satu lagi ada bidang pemenuhan hak anak. Itu ada di saya, kebetulan tadi sesuai dengan CV yang disebutkan. Nah, bidang ini punya satu kebijakan yang sangat istimewa, yaitu memastikan penerapan kebijakan kabupaten kota layak anak. Oh iya. Kemudian tentu ada dapur dinas ya, ada sekretariat, dan satu lagi menyangkut dengan pekerjaan yang sangat teknis kepada perempuan dan anak korban kekerasan, ada namanya UPTD-PPA. Oh, ada unit pembantu. Iya, unit pelaksana teknis dinas yang memang khusus memberikan penanganan kepada perempuan dan anak yang sudah jadi korban. Wah, berarti sangat luas sekali nih Bu tugasnya ya. Iya. Tugasnya sangat berat. Iya, berat ya, betul. Tugasnya sangat berat, tapi mungkin belum semua orang memahami tentang keberadaan fungsi penting dari dinas ini. Dan kalau kita bicara soal mengurus perempuan dan anak, ini kan urusan kita semua. Betul. Ya, urusan adik ini, karena pasti punya ibu, seorang perempuan, punya adik perempuan. Kalau sudah menikah punya istri, pasti perempuan, istrinya. Nah, jadi ini adalah urusan kita semua ya, yang memang harus kita perhatikan juga ya, dengan tanggung jawab semuanya. Iya, betul banget, bukan hanya di DP3A saja yang berperan, tapi semua elemen juga ikut berpartisipasi nih kan. Harus. Iya, betul. Ini Bu, saya melihat beberapa hari ini isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memang isu ini menjadi hal yang sangat seksi ya. Dan ini selalu korbannya pasti perempuan dan anak. Nah, sejauh ini bagaimana pandangan Ibu untuk meningkatkan namanya perlindungan terhadap perempuan dan anak ini, Bu? Iya, yang pertama kita harus bersepakat dulu. Saya pikir ya, ini adalah urusan penting. Ya, urusan penting. Dan kalau kita bicara pada komponen perempuan dan anak yang sudah jadi korban, saya yakin tak ada yang ingin menjadi korban. Ya. Dan butuh dukungan dari kita semuanya, karena yang namanya kekerasan adalah tindak pidana, apalagi kekerasan seksual adalah satu bentuk tindak pidana kejahatan kemanusiaan ya, yang harus dilawan. Ya, harus dilawan karena apa? Akan membuat mata rantai putusnya generasi yang berkualitas. Anak yang diperkosa tak akan mungkin dia bisa hidup dengan nyaman dan aman. Ya, keluarga yang bermasalah tentu berdampak juga pada anak-anaknya. Ya, dan kalau kita tadi ditanya apa yang kemudian harus dilakukan, ya, ini adalah bagian kerja bersama. Satu, kita tentu bicara advokasi kebijakan. Ya, untuk pemerintah Aceh yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh itu pasal 231 itu perintah langsung, ya, perintah langsung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota memastikan pemberdayaan perlindungan kepada perempuan dan anak. Ya. Oke, kemudian turunan dari UPA ada apa? Ada kanun, ya, ada kanun perlindungan anak. Kanun nomor 11 tahun 2008 yang saat ini dengan kerjasama beserta dengan Kanwil Hukum dan HAM kita sedang melakukan proses kajian, ya, apakah kanun ini harus segera dilakukan perubahan, karena memang Undang-Undang Perlindungan Anak sudah beberapa kali mengalami perubahan. Betul. Ya, apakah dia masih cukup efektif berlaku? Lalu kemudian ada Kanun nomor 6 tahun 2009, ya, ini dari sisi regulasi. Iya, betul. Kanun tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Itu ya tentu harus dikaji sejauh mana implementasi kanun ini sudah berdampak untuk memastikan ya perempuan-perempuan di Aceh ini bisa hidup dengan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Walaupun dalam faktanya kekerasan ini selagi manusia masih hidup pasti akan terjadi, tapi tanggung jawab pemerintah adalah memastikan zero, ya, zero kekerasan gitu. Satu lagi produk hukum yang paling istimewa adalah ada Kanun nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanun ini usul inisiatif DPR dulu, ya, tapi tentu dengan kemitraan bersama dengan perangkat daerah Aceh, dan kanun ini membidik
tanggung jawab banyak pihak, ya, banyak pihak untuk kemudian ikut berkontribusi secara lebih pasti untuk memberikan tindakan-tindakan pencegahan, ya, karena menyuruhkan saya begal kan, menyuruhkan sakit ada akibat kita obat tetap napure kan, betul, iya. Jadi mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, itu diatur di dalam kanun ini. Lalu tindakan-tindakan penanganannya bagaimana kalau sudah jadi korban, ya, responnya harus cepat gitu, ya, tanggung jawab siapa itu, ya, proses pemberdayaannya, ya, bagaimana pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan di bidang pendidikan, karena potensi anak-anak yang jadi korban putus sekolah juga sangat kemungkinan besar terjadi, ya, apalagi dia dibully, reviktimisasi, pengulangan kekerasan, ya, itu bisa terjadi. Nah, saya sangat apresiasi secara pribadi dan kelembagaan, saya yakin terhadap kerja kawan-kawan di YARA yang selama ini juga sudah banyak melakukan advokasi, dan salah satu advokasi penting adalah bagaimana kemudian mendorong tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, ya, karena kan masyarakatnya ada di kabupaten kota, ini, ya, urusan kelembagaannya sudah ada, ya, bagaimana kemudian penganggarannya, SDM-nya, ya, sistem kolaborasi dan kemitraan, ya, apakah sudah dibangun, dan ini perlu disuarakan, ya, perlu menjadi bagian dari advokasi kawan-kawan YARA juga untuk kemudian bisa mempercepat, ya, perubahan-perubahan kondisi. Oke, Ibu Amrina, jadi begini Bu, jadi sudah Ibu sampaikan tadi kita punya nomenklatur atau regulasi yang sangat kompleks hari ini, mulai dari UU-PA di pasal 23 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, dan juga diikuti oleh kanun-kanun jajarannya di bawahnya itu. Nah, hari ini dengan sebanyak nomenklatur tersebut, bagaimana daya serap penerapannya nih Bu? Tentu ada banyak faktor, ya, yang mempengaruhi. Satu, persoalan komitmen. Ya, komitmen tadi secara legal formalnya sudah dituangkan dalam regulasi. Cukupkah regulasi tanpa ada sumber daya yang berkualitas? Ini pertanyaan. Ya. Lalu kemudian kelembagaannya bagaimana? Ya, cukup independenkah untuk melaksanakan fungsi-fungsi perlindungan dan lain sebagainya? Ya. Dukungan anggarannya, dukungan masyarakat, ada juga seperti ini, pemahaman kan sudah ada di P3A, ya. Nah, ini pemahaman yang perlu diperbaiki, saya pikir, karena apa, kita butuh yang namanya penanganan dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, gitu, ya. Sudah jadi korban, oke, ditangani, supaya tidak jadi korban itu bagaimana? Tentu seluruh perangkat harus memberi perhatian, maka dibutuhkan yang namanya satu skema, ya, untuk merubah kondisi, ya, dan itu butuh dukungan kita semuanya. Nah, kembali kepada awal tadi saya mengatakan kan prinsipnya, prinsip perjuangannya adalah zero kekerasan, dan stop kekerasan, ya. Tapi kan selagi manusia hidup, ya, pasti kekerasan itu terus terjadi. Satu, upaya untuk mencegah itu harus diperbesar, ya, mulai membangun ketahanan keluarga. Urojo kan, ini kalau boleh bahasa. Boleh Bu, silakan, boleh. Ya. Coba lihat bagaimana persiapan sebuah pesta dilakukan. Ya, berbulan-bulan, ya, untuk kostumnya, fotonya, undangan, ya, butuh energi, waktunya, ya, uang dan segala macam. Energinya sangat besar. Pertanyaan berikutnya, apakah anak-anak kita kemudian yang akan menikah juga dibarengi dengan persiapan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lemah sekali Capim 3 hari di Kanwil yang dilakukan oleh Kemenak, belum apa-apanya. Ya, pranikah, Bu. Benar, hanya 3 hari, gitu kan? Tapi belajar untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya. Siapa yang sudah punya sertifikat? Ya, pendidikan orang tua itu penting karena itu adalah awal, ya, untuk memutus mata rantai kekerasan, ya, itu awal. Lalu kemudian apakah perangkat adat, ya, tokoh agama, tokoh adat sudah menjadikan ini sebagai fokus dakwah mereka, ya. Ini juga bagian yang perlu kita advokasi, kita dorong, ya, apalagi untuk konteks lokal orang Aceh.
Kalau Tengku berbicara, ya pasti seperti kita jualan kacang. Ada fanatiknya, Bu. Iya, benar. Isma-isma, makanya sosialisasi itu penting sekali memperhatikan yang namanya kearifan lokal. Siapa yang akan menyampaikan, kapan disampaikan, ya metode apa yang disampaikan, sampai penggunaan bahasanya. Ini akan berdampak pada penerimaan. Dan ini berkorelasi terhadap angka-angka yang kemudian dicatat. Saya menggunakan terminologi dicatat. Karena apa? Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan fenomena gunung es, ya, yang datang ke kantor kami, yang membuat pengaduan atau dilaporkan oleh tetangganya, atau kita jangkau karena ada telepon dari masyarakat yang ditujukan kepada hotline kita, kan itu sangat sedikit dibandingkan dengan kasus yang sebenarnya terjadi terus di masyarakat. Ketakutan kepada pelaku karena relasi kuasa pelaku tinggi, pamannya, orang tuanya, ya, orang yang punya uang, tokoh masyarakat, itu akan membuat korban dan keluarganya nggak buka mulut, ya. Belum lagi kita bicara misalnya layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam tanda kutip mungkin tidak semuanya sudah memiliki standar yang membahagiakan korban, juga membuat apatisme. Alah itu udah jabat layanannya, ya kan? Tidak ada respon. Nah, itu berpengaruh, ya. Belum lagi peristiwanya jauh gitu, butuh biaya, orang miskin, makanannya nggak cukup, ya. Ya, betul. Tentu berpengaruh, ya. Dan juga mungkin dualisme hukum, ya. Dan undang-undang perlindungan anak, ada kanun jinayah yang hari ini terus dilakukan proses penyempurnaan, juga berdampak, ya. Jadi kalau ditanya seberapa efektif, seberapa berdampak, saya berkeyakinan sekecil apapun podcast hari ini pun saya yakin berdampak, ya, berdampak untuk minimal memberikan penyadaran, ya, penyadaran informasi kepada masyarakat bahwa bicara soal kekerasan itu adalah persoalan serius. Iya, betul. Persoalan serius. Jadi sering sekali nih, Bu, saya mendapatkan fenomena yang ada di masyarakat ketika ada korban, misalnya apakah perempuan mendapatkan kekerasan dari suaminya ataupun anak mendapatkan kekerasan seksual dari paman ataupun ayahnya. Seringkali mereka ini tidak mau melaporkan, dalam tanda kutip tidak melaporkan apa ada aib. Ini menjadi fenomena hari ini, Bu, di desa ini. Ini bagaimana mengatasi itu, Bu? Iya, ya benar, ya, karena tadi jangan ada yang tahu. Iya. Ya, apalagi pelaku ayahnya, malu, aib. Yang namanya aib itu kalau mencuri, kan, mengambil punya orang lain, gitu kan. Sementara korban kekerasan hari ini dirampas haknya. Ya, maka untuk mengatasi ini butuh sosialisasi, pendekatan, ya. Menyiapkan korban untuk menyampaikan tentu melalui orang-orang yang dipercaya. Dalam hal ini tentu perangkat dari lembaga layanan, ada konselor, ya, dikonseling dulu, ya, diberi penguatan, kemudian orang bisa bicara, ya. Oke, dia sudah jadi korban, ya. Kalau tidak bicara, potensi untuk keberulangan sangat besar. Betul. Ya, potensi pelaku ini korbannya bisa lebih dari satu juga sangat besar. Potensi korban dan keluarganya mendapatkan reviktimisasi juga sangat besar. Seumur hidupnya akan hidup dalam tekanan. Tidak pernah mendapatkan peluang untuk pemulihan. Dan kalau tidak pemulihan, apalagi bagi korban, ya, sodomi misalnya, anak laki-laki, itu posisinya akan berubah menjadi pelaku. Nah, ini yang perlu tadi saya menyampaikan, ya, perlu kita dakwahkan, ya. Oke, ini jangan menjadi rahasia umum, maka berikan informasi dengan siapa, kemana harusnya bisa melapor dengan aman. Ya, tentulah yang pertama pada aparatur kampung, ya. Idealnya setiap kampung itu memiliki paralegal komunitas menurut saya, ya, orang-orang yang dilatih, yang dipercaya untuk menerima pengaduan awal, yang kemudian akan menjadi penghubung dengan lembaga layanan di atas, bisa dari Polsek kan nanti, Puskesmas, dan lain sebagainya. Melawan ketabuan
itu adalah bagian yang harus disuarakan. Betul. Iya, itu ya. Tabunya di mana? Iya. Nah, gitu ya. Tapi kan ini kan karakter orang Timur ya. Iya. Ya. Artinya apa tadi? Kalau kita bicara dalam penanganan itu ada dua hal. Yang pertama adalah kesiapannya. Yang kedua adalah kesediaannya. Kesediaan dari siapa nih? Dari korban. Dari korban. Ya. Kesiapan dan kesediaan. Kesediaan. Itu dua hal yang paling berpengaruh. Untuk siap, ya tentu ada proses. Tadi ya dilakukan pendekatan, ya, di konseling dan lain sebagainya. Kesediaan mau nggak ya? Untuk mau dan enggak tentu harus yang namanya membangun kepercayaan, ya. Kan nggak semua orang kita percaya. Buat dulu percaya. Kalau udah percaya, hati lebih dulu. Iya, betul. Jadi gini Bu, saya sering juga di lapangan menemukan kemarin tuh ada beberapa kasus ketika korban itu seringkali susah untuk diajak komunikasi nih Bu. Oh iya. Ya, karena memang posisi sangat drop. Trauma. Ini bagaimana nih Bu untuk membuat si korban ini nyaman dan mau untuk menceritakan persoalannya? Oh iya, ada istilahnya kan diawali dengan melakukan asesmen. Kan asesmen korban, asesmen di lingkungan terdekat, ayah dan ibunya, keluarga sampai dengan lingkungannya ya. Ada penanganan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian harus dilakukan. Ya tadi berkaitan dengan kesediaan dan kesiapan. Ya, ada namanya proses membuat rapor, ya, bukan menulis rapor, membuat hubungan. Ada korban mungkin 1, 2, 3 kali belum bisa, ya. Tentu butuh kesabaran, maka saya selalu bilang kerja pendamping, ya, kerja pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan pekerjaan mudah. Iya. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena butuh kesabaran yang sangat tinggi, resikonya sangat besar. Ubud aja lebih berumurnya. Ya, belum lagi diintai, diintai oleh pelaku, maka jaminan perlindungan kepada pendamping juga bagian yang harus kita advokasi, ya. Jadi itu tadi, ya, butuh waktu sampai mengenal betul karakter dari korban, apa yang dia suka, apa yang membuat dia takut. Nah, ini butuh tahapan, maka yang namanya penanganan korban itu ya nggak cukup sekali, ya. Sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari korban. Iya, betul sekali Bu. Mungkin begini bukan, kita sudah punya nomenklatur yang sudah sangat tepat lah. Kita punya nomenklatur sudah lengkap untuk memenuhi hak-hak daripada korban. Dan juga saya mau melihat sejauh ini Bu, angka daripada kekerasan seksual terhadap anak di tahun ke tahun, apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan ini Bu? Kalau dalam aplikasi Simponi, ya namanya Simponi itu sistem informasi online, ya perlindungan perempuan dan anak, ada penurunan angka, ya. Tapi penurunan angka ini ketika diakumulasi mengeluarkan angka yang masih sangat besar, ya. Iya. Dan pertanyaannya, apakah kasus tahun lalu misalnya sudah selesai, korbannya sudah pulih? Nah, kan ini bagian yang harus didalami. Betul. Ya, turun secara pencatatan, tapi menurut saya masih sangat kompleks dalam modusnya dan lain sebagainya. Dan kalau mau dibandingkan, Aceh dengan 5,2 juta penduduk. Ya, Sumatera Utara lebih kurang 14 juta. Boleh dilihat nanti di aplikasi Simponi, itu boleh diakses oleh umum. Masih lebih tinggi angka Aceh. Aceh masih lebih tinggi? Iya, masih lebih tinggi angka Aceh. Tadi kan kita lihat ya perbandingan komposisi jumlah penduduknya. Ya. Kalau di kami, kan kita ini rujukan akhir. Iya, betul. UPTD PPA itu yang ada di provinsi itu rujukan akhir. Sementara di 23 kabupaten kota itu ada layanan. Ya, ada layanan bisa P2 dan P2A, bisa UPTD. Nah, kalau di pencatatan kita itu di tahun 2021 itu ada sekitar 83 kasus. Ini yang langsung. 83. Ya, 83 yang di kita, kasus rujukannya 53, artinya dirujuk dari kabupaten kota, ya.
KTP-nya 14 ya, yang perempuan, artinya KTA-nya 39. Nah, ini angka yang sangat menggelisahkan. Karena apa? Angka di anak lebih tinggi, dan jenis kekerasan yang di anak yang paling krusial adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Jadi turun karena dicatat tadi berkorelasi mungkin apatis, karena COVID juga kemarin ya. Lalu mungkin juga ada mekanisme penyelesaian secara damai. Damai boleh kalau keperdataan ya. Tapi kalau kekerasan seksual mohon untuk tidak ditempuh mekanisme perdamaian, karena akan membuat perilaku pelaku ini menjadi pelaku residivis, iya betul. Residivis kan kalau sudah diputuskan secara hukum, ini dia residivis di masyarakat ya, yang kita tidak tahu di lungki-lungki mana, tai pelaku loh mana kok. Jangan didamaikan ya, ini ranahnya kejahatan kemanusiaan yang harus dihukum dengan setimpal. Iya betul, memang. Di tahun 2022 nih gimana Bu? Nah, di tahun 2022 ya, sampai dengan Mei ya, di Mei saya cek di UPTD itu sudah ada 31 kasus. 31 kasus. Ya, ini di kita. Ya, belum lihat data kabupaten kota. Kalau dikumpulkan ya, bisa. Ini sudah 31 kasus. Jadi kalau kita bagi 5 berarti setiap bulan itu ada sekitar 6 ya, 6 sampai 7 kasus ya, 6 sampai 7 kasus. Satu korban bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan ya. Dan kalau kita lihat lagi ini KTP-nya 20, KTA-nya 11. Ini lebih banyak perempuan nih di Mei ini ya, di provinsi. Kasus rujukannya 28. Kan tinggi ya, tinggi. 6 kasus KTP, KTA 22. Nah, ini yang menarik. Artinya tadi bicara rujukan KTA berarti data dari kabupaten kota. Perkosaan yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang. Ini kan sudah sering kita dengar. Bahkan Raya, baru-baru ini Benar Meriah. Terus terjadi ya kan? Dan kita jangan mengulang skema terkejut pada saat peristiwa sudah terjadi. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kasus Nagan Raya seharusnya tidak terjadi lagi di Benar Meriah. Nah, itu perangkat-perangkat itu yang kemudian harus disauti lebih serius oleh pemerintah kabupaten kota. Iya betul. Dan juga saya melihat Bu, ada fenomena ini terjadi hari ini adalah terkait penganggaran juga. Dengan skup tugas yang berat ini juga terjadi kendala daripada anggaran nih. Bagaimana nih Bu hal ini? Sehingga kan gimana kita bilang, kita mau bergerak lebih jauh menangani perkara ini, sedangkan penganggaran kita masih sangat minim. Iya. Nah, ini kan bagian yang perlu disuarakan bersama ya. Orientasi pembangunan mungkin selama ini lebih besar kepada fisik yang begitu dibangun nampak ya. Betul. Sementara yang pembangunan sumber daya manusia ya, hal-hal yang sifatnya sosial ya harus kita kampanyekan ya, kita datengin, kita menyatakan ini penting. Kalau banyak anak Aceh yang diperkosa, bagaimana memastikan Aceh itu hebat ini adalah pekerjaan yang memang masih menjadi PR buat kami. Kalau untuk provinsi, alhamdulillah ya, walaupun belum berada pada angka yang cukup lumayan, tapi kita masih bisa menjalankan tusi kita dengan baik. Baik ini tentu menggunakan indikator. Iya betul. Menggunakan indikator. Tapi yang kami sangat sayangkan adalah posisi dari dinas yang menangani perempuan dan anak di kabupaten kota. Nah ini betul. Nah itu yang Kaliara ada di kabupaten kota ya. Iya betul. Seperti Banda Aceh, beberapa daerah itu ada dana doka. Itu agak terbantu. Ada DAK ya, DAK non fisik itu sangat membantu. Tapi ada daerah yang memang tidak juta apa yang udah pegel. Iya betul. Sementara persoalan yang harus diurus cukup banyak Bu. Cukup banyak. Nah ini harus kita suarakan bersama.
Iya. Karena saya miris Bu melihat persoalan ini Bu. Karena kan yang terganggu itu bukan hanya fisik dia, tapi juga jiwa ini. Nah, bagaimana kita ingin menghadapi masa depan lebih bagus, sedangkan anak-anak kita saja sudah terganggu jiwanya ini. Maka tadi kan pemulihan itu kalau yang dampak dari kekerasan ini kan stres, trauma, depresi, depresi bahkan berujung pada bunuh diri. Oh, gitu. Ya, kalau dia tidak pernah mendapatkan upaya-upaya pemulihan. Pemulihan ini kerja yang butuh waktu, butuh energi, butuh dukungan sarana, ya, di mana akan dikonseling dengan nyaman, gitu ya. Bahkan alat-alat membantu, karena kadang-kadang anak tidak bisa menyampaikan dengan suaranya, tapi dia bisa menulis, menggambar, ya, menggunakan rekaman, ya, menonton, ya, bawa dulu jalan-jalan kadang, ya. Nah, ini kan butuh support. Ya. Oke. Untuk hari ini Bu, untuk tempat konselingnya apakah sudah terpenuhi nih Bu untuk menyelesaikan persoalan ini? Kalau ya tadi kembali yang situasi di awal, kalau untuk provinsi di layanan UPTD PPA yang dulunya berawal dari P2 ke P2A, kita itu sudah berstandar. Sudah berstandar, pernah mendapatkan surveillance ISO, ya. Artinya tadi kata baik kan kita ukur dengan indikator, betul. Untuk provinsi saya dapat katakan sudah cukup bagus. Bahkan kita juga dibantu dengan fungsi-fungsi kemitraan, ya. Kalau banyak kita rujuk juga kepada rumah layanan psikologi, ke Unsia, ya, ke YIN yang tempatnya sudah nyaman, ya. Tapi di kabupaten kota jangankan bicara ruang konseling, ya, di situ semua dalam satu ruangan, di situ administrasi, di situ orang curhat, di situ orang konseling, ya. Maka yang namanya privasi korban dan keluarga tidak bisa kita jamin. Apakah dari provinsi Bu sudah mensosialisasikan ke kabupaten kota nih Bu? Ya, terus. Terus bahkan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian PPA itu kan semua layanan kepada korban yang berada di bawah dinas PPA itu didorong untuk menjadi UPTD PPA. Harapannya apa? Sudah terstruktur, ya. Pelaksana dari UPTD adalah aparatur, ya. Diharapkan juga berbarengan dengan dukungan anggarannya. Nah, untuk Aceh itu kan Banda Aceh itu sudah UPTD. Lalu Biren UPTD, Langsa sudah UPTD, Lok Semawe. Nah, kalau kita bandingkan kondisi fisik kabupaten kota yang sudah menjadi UPTD dengan yang belum, ini jauh lebih bagus, ya. Nah, dan ini terus kita sampaikan, kita evaluasi, ya. Jika tidak menjadi UPTD juga memberikan dukungan kelayakan untuk penanganan oleh tim daerah, gitu, ya. Ada evaluasinya kita lakukan. Tadi setiap tahun memang selalu diberikan support, Bang, untuk memberikan pelayanan lebih bagus. Iya, bentuknya adalah sesuai dengan kewenangan kita. Satu, peningkatan kapasitas, ya. Peningkatan kapasitas, ya, menyampaikan perubahan kebijakan, informasi dipastikan terlatih, ya. Yang kedua adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi dan juga memberikan reward, ya, memberikan reward kepada daerah-daerah, ya. Dalam konteks perlindungan anak, kita punya yang namanya penghargaan KLA, ya, penghargaan KLA. Bukan penghargaannya sebenarnya kita fokus, tapi kabupaten kota yang mau dapat predikat, ya, menuju KLA itu tentu harus memenuhi indikator-indikator. Menurut saya kebijakan KLA ini kebijakan yang baik. Kenapa? Membantu daerah memiliki peta jalan untuk melakukan apa-apa yang dibutuhkan pada perubahan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, ya. Di lembaga independen yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga melakukan yang namanya anugerah KPAI. Itu kan juga alat yang digunakan untuk melihat sejauh mana kabupaten kota itu sudah
menjalankan mandatnya dengan baik. Banyak PR. Iya, berarti banyak besar sekali, Bu. Benar, banyak PR yang harus diselesaikan ini kan. Ya. Dan ini selesaikannya bukan hanya dinas DP3A saja, tidak. tapi juga dinas-dinas yang lain juga ikut serta dan juga peran adat di sana. Ya. Mungkin gini Bu, saya minggu kemarin kita juga dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sedang mengadvokasi terkait dengan human trafficking. Ya. Apakah bagaimana nih perlindungan terhadap korbannya nih Bu sejauh ini? Human trafficking ini dia punya undang-undang khusus ya, undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Lalu kemudian dalam konteks respon pemerintah Aceh itu kita punya pergub juga yang mengatur tentang penanganan TPPO. Ada lembaganya yang dikenal dengan gugus tugas trafficking, yang itu adalah merupakan kerja bersama lintas sektoral. Dia ada pojak-pojaknya, ada pojak pencegahan, pojak penanganan dan lain-lain. Nah, untuk penanganan kan ini ranahnya aparat penegak hukum, ya kan? Sulit sekali tentunya kalau kita bicara soal trafficking karena dia kan berantai dan terputus, betul. Ya, berantai dan terputus. Di kita pada sektor pencegahan kita tentu memberikan penyadaran publik, sosialisasi, pelatihan, ya, campaign dengan menggunakan berbagai media. Nah, dari sisi penanganan kita tentu kerjanya koordinasi. Terkait dengan pemulangan murni ranahnya Dinsos. Ya. Tapi penanggulangan trauma dari korban itu mandat kita, mandat kita. Jadi kalau kasusnya sudah terpetakan, kita intern membangun koordinasi dan akan menurunkan petugas sesuai dengan kebutuhan dari korban trafficking. Oh gitu. Dan nanti juga akan melihat lokus, ya, lokus pemulangan. Kalau misalnya saya dulu beberapa kali pernah terlibat langsung ya dalam penanganan kasus trafficking ini dan juga pernah menjemput korban di Malaysia, ya, menjembatani penjemputan ya bersama dengan tim dari Polda saat itu. Nah, pada saat sudah dipulangkan, kita tuh akan turunkan tim untuk melakukan asesmen lingkungan, ya, karena dia butuh dukungan ini. Karena yang namanya mafia ini sudah dipulangkan pun dia akan berkeley, ya, apalagi kalau kurang pengawasan, tidak dibarengi dengan upaya untuk pemberdayaan, karena kan juga ada kaitannya dengan faktor ekonomi, ya, betul. Faktor ketergantungan, ya, faktor desakan, ancaman dari mafia, betul. Ya, itu tugas kita. Di penanganan pemulihan itu ada di kita. Prinsipnya adalah kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang menjadi daerah pemulangan dari korban. Oh gitu. Berarti memang DP3A juga concern ini untuk menyelesaikan. Tapi lebihnya kalau kita masih bisa memberdayakan pendamping di kabupaten kota, maka kita hanya sifatnya koordinasi, pengawasan, monitoring, ya. Tapi kalau kabupaten kota tidak punya sumber daya dalam beberapa kasus yang berat, ya, kita turun langsung. Saya pernah beberapa kali turun langsung dan juga kita membuka akses untuk pembangunan ekonomi, ya. Dulu kasus Aceh Utara beberapa tahun yang lalu trafficking juga, kita sampai advokasi rumah untuk korban. Kenapa? Rumahnya lebih dia boleh mau tidak pegang, ya. Jadi itu advokasinya panjang. Dan itu butuhkan banyak aparatur daerah juga ikut campur, ya Bu, nggak hanya DP3A kan? Nggak bisa, karena yang punya warga adalah pemerintah kabupaten kota. Kan tadi ada tanggung jawab berjenjang. Provinsi itu kan pusat, rujukan, lanjutan. KB untuk skala Aceh itu terakhirnya di kita, gitu ya. Jangan apa-apa sikit-sikit langsung ke DP3A provinsi, nggak begitulah, ya. Kasus yang berat, ya, yang korbannya banyak, pelakunya memiliki relasi kuasa yang sangat tinggi, ya, itu menjadi prioritas viral. Nah, viral
tanpa menunggu rujukan, biasanya pimpinan kami dulu ya, dan sekarang langsung Bu Am turunkan, sudah dicek. Iya gitu. Dan saat ini pimpinan saya juga sedang turun untuk mengunjungi korban yang benar meriah. Benar meriah ya. Kita turun itu, nggak ada rujukan, tapi sudah viral, kita turun. Iya betul. Mungkin Ibu Bu Amrina sudah kita banyak berdiskusi tadi tentang perlindungan korban kekerasan seksual, juga tentang human trafficking. Mungkin di sela-sela terakhir ini Ibu apa yang ingin disampaikan ke para penonton podcast Tokoh Publik hari ini, dan juga untuk sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif gitu loh. Iya. Yang pertama, apapun informasi yang saya sampaikan, ya, ini adalah informasi yang hendaknya direspon. Ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan itu terlalu kecil untuk bisa menyelesaikan persoalan besar terkait dengan perlindungan pada perempuan dan anak. Kami tidak bisa bekerja sendiri, ya, butuh dukungan, dan selemah-lemah iman Bapak Ibu yang menonton podcast ini tetap bisa melakukan upaya pencegahan, perlindungan, minimal mengingatkan anak-anak kita untuk lebih berhati-hati, ya, waspada terhadap orang asing, waspada terhadap tindakan ayah, abang yang kemudian menyasar tubuh kita yang seharusnya dilindungi, ya. Mengakses lembaga layanan, saya membawa nomor hotline-nya, ya. Jika menemukan indikasi mengalami, ya, atau menemukan potensi terjadinya kekerasan, kami berharap Bapak Ibu bisa menelpon atau mengirimkan WA kepada hotline 08 ya 11 68 08 875. Kita juga ada di IG ya, di IG uptd.ppa.aceh. Nah, respon Bapak Ibu akan sangat membantu untuk menyelamatkan korban dan memutuskan mata rantai dan sekaligus membangun kehati-hatian ya di masyarakat. Saya berharap itu. Dan untuk proses penanganan kita juga butuh dukungan karena potensi korban menjadi korban kedua kali, bahkan ditolak, diusir dari kampung itu masih terjadi. Sudah korban kok diusir, yang dibela adalah pelaku. Dan saya juga mau mengatakan harap untuk mendamaikan kasus perkosaan, ya. Takkan pernah kembali. Derita korban perkosaan itu sangat luar biasa, ya. Harus berbicara dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, terima kasih banyak nih Bu Amrina atas waktunya tadi nih sahabat Yara, kita sudah menjelaskan lebih detail sama yang memang concern nih menyelesaikan persoalan tersebut. Dan juga nih sahabat Yara, nantinya silahkan nanti dihubungi Bu. Insya Allah akan direspon lebih cepat. Ya, hotline akan direspon lebih cepat nanti. Dan juga nanti Bu, nih kita bisa juga kerjasama nih Bu, karena kan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga ada di kabupaten kota. Iya, kami sangat berharap ya memiliki perpanjangan tangan ya. Karena kan amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu selain dari kewajiban pemerintah, tentu ada peran serta masyarakat, lembaga masyarakat, bahkan media sekalipun ya. Ini adalah pemberitaan yang juga tentunya tidak pernah bebas dari nilai, ya, ada etikanya. Kami tunggu, ya, kami tunggu kalau kita bisa kemas dalam sebuah MOU yang kemudian diturunkan dalam perjanjian kerja yang lebih mengikat, ya. Tentu kami akan sangat terbantu, ya, apalagi otonomi daerah ya yang kadang-kadang membuat kewenangan pemerintah provinsi menjadi sangat terbatas. Tapi kalau kawan-kawan dari masyarakat sipil bicara, kadang bahkan lebih didengar. Dan tentu ini adalah angin segar buat kami. Mari kita bergandeng tangan ya untuk membantu kehidupan perempuan dan anak yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Amrina Habibi saat ini sudah hadir di podcast Tokoh Publik yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Oke, sahabat Yara, inilah akhir daripada podcast kita di hari ini. Saya Syarif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.